Baca bene, soal Trinitas dan kitab suci. Konsep Trinitas memang ditemukan awalnya dalam kitab suci, tetapi tidak begitu terang, tidak begitu jelas bagaimana peran Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan bagaimana itu dijelaskan hubungannya. Sehingga kalau seorang Kristen ingin memahami atau bahkan menjelaskan tentang Trinitas ini, tidak mungkin tidak ia harus memakai atau membaca tulisan dari bapak-bapak gereja. Kalaupun selalu ada konsep mana ayatnya, itu bisa dipakai untuk mencari fondasi. Tetapi pemahaman lebih lengkap itu harus disertai dengan pelajaran dari bapak-bapak gereja. Yang pertama itu yang paling mendasar adalah baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Anak dan Roh Kudus. Di sini kita menemukan prototipe konsep kita tentang tiga pribadi ini. Tetapi mengetahui ini pribadi yang berbeda itu butuh waktu. Bahkan sampai 8 abad pertama gereja, diskusi tentang ini masih sangat hangat. Diskusi ini berhenti bukan karena akhirnya semua menjadi sangat jelas, tidak. Tetapi karena ada bentrokan dengan Islam yang akhirnya membuat orientasi berteologinya bergeser, gitu ya. Tetapi kelompok-kelompok yang tetap bertahan dengan monofisitnya, yang tidak mempermasalahkan dua natura-nya Sang Putra, apakah dia itu makhluk ilahi atau makhluk manusiawi, bagaimana dua hal ini bekerja bersama dalam dirinya, dan bagaimana putra ini adalah salah satu karakter persona pribadi dari Allah, itu pelan-pelan ditinggalkan bukan karena tuntas, tetapi orientasi berteologi itu berbeda. Nah, tadi saya katakan perlu mempelajari catatan para bapak gereja untuk mengetahui tentang Trinitas ini. Pertama soal terminologi. Theophilus di Antioquia memakai kata trias untuk pertama sekali. Kemudian Tertullianus di Latin memakai kata Trinitas. Tetapi kalau dipakai dari kacamata sekarang, jangankan sekarang, dari kacamata Konsili Nicea, mereka berdua ini yang membuat cikal bakal ini, sebenarnya teologinya tentang Trinitas juga nggak pas. Karena mereka ini tergolong subordinaris, gitu ya. Apa itu? Bahwa ketiga pribadi yang dikatakan itu tadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, tidak dianggap sebagai pribadi yang setara. Berbeda, entah itu dari kronologi atau tingkat kekudusan atau perannya, gitu ya. Bahkan peran Roh Kudus itu sebagai Allah, sebagai pribadi Allah itu tidak terang sejak semula. Nah, sebelumnya saya mau mengantisipasi. Kalau nanti akan ada orang berkata, kalau begitu Trinitas kalian karang-karangan manusia ya, gitu. Baru ditemukan kemudian ya. Termasuk juga soal pribadi Yesus ya. Yesus itu dianggap sebagai Tuhan baru tahun 300-an ya katanya. Kita bicara soal konsep yang dibangun di dalam waktu, gitu ya. Kita menyebut itu, katakanlah petir. Sejak kapan kata petir muncul? Tetapi sejak kapan petir itu ada, gitu ya. Apakah sama? Tidak. Petir itu ada secara alami. Kalau kita bicara soal ilmu alam ya, jutaan tahun atau orang yang lebih paham bisa tahu jauh-jauh sebelumnya. Tetapi konsep tentang itu dibangun kemudian dalam kultur, dalam cara berpikir, dalam bahasa yang ada di mana orang tinggal. Jadi penamaan, analisa, pengertian itu dibangun dalam perjalanan waktu. Demikian juga soal Trinitas, soal duinaturnya Yesus, bahwa Yesus itu adalah Allah dan manusia, dan tidak ada percampuran di sana, tidak ada pemisahan, tidak ada kebingungan, tidak ada pembauran sehingga yang satu mengaburkan yang lain. Itu dipahami kemudian, gitu ya. Jadi Yesus itu sebagai Tuhan sejak tahun 320-an. Bukan, konsep itu ditemukan dalam perjalanan waktu, gitu ya. Bahkan
kalau kita bicara soal logos teologi, ada momen ketika para bapak-bapak gereja itu berbicara tentang teologi logos, dimunculkan terminologi logos untuk memahami bagaimana kehadiran putra ini sejalan dengan kehadiran Allah sebagai Bapa, memiliki keallahan juga tanpa harus mengaburkan perannya sebagai manusia dalam diri Yesus ini. Dan juga Allah itu tidak menjadi sosok lain yang dianggap berbeda dari putra ini. Sekali lagi ini berproses. Origenes pun termasuk subordinarista. Dia termasuk orang yang teologi trinitasnya belum mumpuni bila berangkat dari sudut pandang teologi Nicea. Karena dalam teologi Nicea ditegaskan kesehakikatan putra dengan Bapa. Tetapi pada periode Nicea pun belum jelas apa itu yang dimaksud dengan hipostasis dan ousia. Itu ditegaskan kemudian semakin disempurnakan dengan kehadiran katakanlah tokoh-tokoh semacam Hilarius Poitier yang mencoba menjembatani konsep-konsep berbahasa Yunani ini ke dalam bahasa Latin. Hipostasis, persona, ousia, substansia, misalnya begitu. Ilmu itu berkembang gitu ya. Ilmu yang berkembang ini hendak mencoba membantu kita, dicoba dibangun untuk membantu kita memahami Allah yang dari semula ada, sekarang ada, kelak akan ada. Gitu. Apa itu Allah? Siapa itu Allah? Gitu ya. Dan bahwa kamu bisa mendebat konsep-konsep yang gereja bangun, oke. Tetapi Allah dalam dirinya begitu. Kalaupun kita beradu pemikiran, berdebat, berdiskusi, itu tidak mengubah fakta tentang siapa Allah. Itu mengubah konsep kita barangkali. Tetapi mengubah Allah itu sendiri tidak. Karena kita hanya coba menerjemahkan ke dalam bahasa-bahasa kita apa yang kita alami, apa yang kita mengerti tentang Allah itu. Oke, kembali ke poin utamanya tadi bahwa berbicara tentang Trinitas untuk sampai pada pemahaman yang lebih lengkap gitu ya. Tidak kita harus menyinggung catatan dari bapak-bapak gereja. Bene.